Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 5 SD Mutual. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan memasuki tema 4, subtema 2 dengan materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian. Kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Kita ikuti bersama-sama pembelajaran kali ini. Organ peredaran darah pada manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Di antaranya yaitu yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri lebih tinggi dibandingkan normal. Faktor yang dapat meningkatkan resiko hipertensi diantaranya usia lanjut, faktor keturunan, dan gaya hidup tidak sehat seperti perokok, obesitas atau kelebihan berat badan, kurang berolahraga, banyak mengkonsumsi makanan berkadar garam tinggi, dan stres. Berikutnya yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Merupakan keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah lebih rendah dibandingkan normal. Faktor penyebabnya bisa berupa usia, kemudian pengobatan, maksudnya dia baru saja dari sakit seperti itu sehingga masih dalam masa pengobatan, maupun kondisi cuaca. Pencegahan hipertensi dan hipotensi dapat dilakukan dengan membiasakan gaya hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Anemia merupakan penyakit karena kekurangan sel darah merah. Ini disebabkan karena penderita kekurangan zat besi, kemudian kanker tulang sehingga mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-ciri penderita yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging sapi, daging kambing, hati, bayam, kentang, dan kacang polong. Berikutnya yaitu stroke. Disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak dapat mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, fungsi saraf tubuh menjadi terganggu. Stroke juga dapat mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan, bahkan dapat mengalami kelumpuhan. Penyebabnya dapat berupa gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Leukemia atau kanker darah disebabkan karena kelebihan produksi sel darah putih di dalam tubuh. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah.
Bagi penderita leukemia, dia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Talasemia merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Disebabkan oleh bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Akibatnya, pasien dapat mengalami anemia atau kurang darah. Hemofilia ini juga merupakan penyakit karena faktor keturunan, yaitu darah akan sukar membeku saat terjadi luka. Perhatikan gambar berikut. Ya, misalnya seorang terluka atau terkuras benda tajam, darah akan keluar dari tubuhnya dan darah tersebut sukar untuk membeku atau keluar terus-menerus. Ini harus segera diatasi. Hemofilia dapat disebabkan karena kekurangan vitamin K dan kalsium di dalam tubuhnya. Berikutnya yaitu perhatikan. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena pada bagian kaki atau betis. Amin atau wasir merupakan pelebaran pembuluh balik di sekitar anus. Jantung koroner terjadi penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung. Itu tadi mengenai beberapa gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa memperolehnya melalui berbagai informasi dari internet atau majalah atau ensiklopedia. Silakan kalian bisa mengembangkan pengetahuan kalian. Nah, agar kita terhindar dari beberapa gangguan pada organ peredaran darah tadi, maka kita harus menjaga secara baik kesehatan organ peredaran darah kita. Adapun caranya yaitu diantaranya dengan melakukan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Kenapa? Karena tidur dapat membuat detak jantung menjadi teratur. Kemudian dapat juga kita melakukan olahraga secara teratur. Dengan berolahraga dapat memperlancar aliran darah kita. Olahraga dapat dilakukan dengan senam, lari pagi, atau bersepeda. Cara yang lain yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang rendah lemak. Atau kalau kemarin kita sudah pelajari dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Karena makanan berlemak itu dapat mengakibatkan penyumbatan pada darah maupun pembuluh darah. Rekreasi bukan berarti kita harus berwisata keluar kota. Rekreasi dapat dilakukan dengan membaca buku, bermain, atau bersantai bersama di rumah. Itu tadi beberapa gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dan cara kita menjaga kesehatan peredaran darah kita. Nah, tugas untuk kalian yaitu silakan kalian membuat mind mapping atau peta pikiran. Kalian bisa buat di atas lembar kertas HVS. Kalian buat dengan sebaik mungkin, sebenarnya mungkin, sehingga kalian akan menjadi lebih paham lagi. Minimal kalian buat 6 gangguan kesehatan pada peredaran darah.
Boleh dari yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, atau kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Itu dulu yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.